Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Ya, di kesempatan video kali ini saya mau bahas part yang kemarin sudah saya pasang. Ada 3 part, yaitu ada master rem, kemudian ada preload, dan ada steering damper. Oke, kita bahas dari yang part sebelah sini ya, paling kanan. Nah, ini master remnya saya ganti dari yang kemarin RCB S1, kita ganti ke KTC atau Kitako ya. Ini Kitako Big 5NB. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk informasi, KTC Big ini dia diameter pistonnya adalah 3/4 inch atau sekitar, kalau kita konversikan ke milimeter jadi 19 mm. Jadi cukup jauh ya jaraknya. Dari yang RCB itu 14, kita ganti ke 19. Kemudian ini juga sama, dia radial dan dia masih bisa dipasang spion juga ya. Jadi tetap dia pakai adapter karena memang spion untuk Kawasaki ini dia ulirnya ke kiri ya, beda dengan Honda. Kalau Honda itu kan ke kanan, jadi ini harus pakai adapter. Kemudian perbedaan yang lain juga di ini, apa namanya, tangkinya, dia bentuknya seperti ini, lebih besar ya, tapi lebih pendek. Oke, kalau secara look saya kira lebih simple yang ini dibandingkan yang RCB S1, karena untuk KTC Big ini dia pengaturan adjusternya model seperti ini ya, jadi seperti moge-moge seperti itu. Nah, di situ ada level pengaturannya 1 2 3 4 5 6. Jadi lebih simpel. Kalau yang RCB itu kan ada tonjolannya maju ke depan tuh ya, itu kadang apa ya, nyenggol sama barongnya ini. Kalau yang ini kan aman ya, walaupun jaraknya cukup tipis ya, itu tipis banget sih sebenarnya, tapi aman. Kemudian untuk tampilan dia juga lebih menyatu aja sih, sama seperti RCB, karena saya belinya warna hitam, jadi dia nggak kelihatan kalau diganti master remnya. Plusnya dari ini untuk segi tampilan dibandingkan RCB, yaitu adalah tuas remnya yang cukup panjang ya. Kalau yang RCB kemarin kan sampai sini aja ya, jadi terkesan pendek banget. Kalau yang KTC Big ini sampai sini ya, jadi hampir sama seperti orinya, bahkan lebih panjang dibandingkan yang orinya. Jadi tangan itu bisa milih ya, di sini ataupun di sini dia dapat. Itu kemudian yang membedakan yaitu adalah di switchnya ya. Jadi karena switchnya ini tidak ikut di banjo, masih model switch seperti ori, jadi kalau ditekan itu dia bunyinya ada kliknya seperti itu, jadi kesan orinya lebih dapat. Itu aja. Oke, gitu aja untuk master rem KTC Big nya. Kita pindah ke part yang kedua, yaitu ada preload Bipro ya untuk Ninja R. Nah, ini pemasangannya kemarin gampang banget, tinggal nyopot yang asli kemudian dipasang aja ya. Membuat tampilan sini juga nggak terlalu kosong. Jadi preload ini digunakan untuk nanti mengatur kekerasan shock ya. Jadi kalau kita putar ke kanan, dia shocknya tambah keras. Kalau kita putar ke kiri, nanti kembali ke awal ya, kayak standar aja. Karena kadang memang diperlukan untuk shock yang agak keras itu kalau pas kecepatan tinggi ya. Kalau shocknya terlalu empuk itu nanti juga bahaya juga sih, mentul-mentul banget. Walaupun kalau terlalu keras juga nggak enak. Kemudian steering dampernya ini yang ketiga, saya pakai matrice yang karbon, ini yang pendek aja. Tampilannya jadi lebih oke sih menurut saya, ya kan, tidak kosong aja tampilan di situ. Ya, kita lihat dari belakang. Nih, kalau dari samping kanan seperti ini, oke ya. Nah, saya akan sedikit cerita untuk pemasangan stabilizer matrice ini. Jadi
walaupun katanya PNP buat Ninja R, itu ternyata masih banyak penyesuaian ya. Jadi PNP itu kadang ya perlu penyesuaian ya, tidak langsung plug and play. Nah, salah satu penyesuaiannya adalah di sini ya. Jadi ini ada tutup komstir, ini perlu kita potong agar nanti bisa masuk bracket sama tutup komstirnya. Nah, kenapa kok tutup komstirnya tetap harus dipasang? Nah, karena kalau ini tidak dipasang nanti air bisa masuk ke dalam komstir ya. Jadi grease atau bearingnya nanti bisa cepat aus gitu. Jadi ini perlu motong tutup komstirnya seperti itu. Kemudian penyesuaian selanjutnya ada di sebelah sini aja ya. Dari sini mungkin lebih enak kita ngelihatnya. Nah, di sana kelihatan nggak? Ini kan ada las-lasan ya. Las-lasan rangka ini kan sedikit menonjol. Jadi ketika ini dipasang ternyata ini masih nabrak las-lasan ini. Jadi kita perlu sedikit coak di bagian bracketnya ini. Bisa pakai tuner lah gitu. Kemudian penyesuaian selanjutnya ada di sini. Nah, ini ya. Di sini kan ada besi ya, ke sana itu ada besi yang digunakan untuk menopang lampu utama ya. Ternyata ini nanti kalau digerakkan itu nabrak ini juga, nabrak bracket ya. Jadi bracket ini bagian depannya juga harus dikurangi ya, dicoak. Itu seperti itulah. Nah, kelihatan tuh. Jadi bracketnya juga harus dicoak. Jadi coaknya ada dua, ada yang pas rangka ini untuk biar bisa masuk tonjolan las-lasan ini, sama yang bracket lampu ini ya. Yang bracket lampu ini nyawaknya cukup banyak gitu ya. Jadi tidak langsung PNP ya, walaupun untuk Ninja R itu. Jadi harus ada banyak coakan ya di sini dan sini. Nah, mungkin setiap motor juga nanti akan berbeda ya. Bisa jadi nanti di motor kalian kalau mau masang bracket ini PNP langsung, bisa jadi ya. Karena kadang pemasangannya itu beda sedikit sudah mempengaruhi. Kemudian coak mencoak itu tidak hanya di bracket yang utama ini, tapi juga di bracket yang ada di shock, di as shock sebelah kiri ini. Nah, jadi saya perlu mencoak di sini, kita kurangi sedikit karena ini kalau tidak dicoak itu kalau kita putar ke kiri ya, dia akan mentok ke ke tangki ya. Jadi kemarin tangkinya sedikit ada goresan dikit ya mengenai tangki ini. Jadi ini kita coak biar sedikit aman lah, tidak terlalu ekstrim ya. Nah, di tangki ini juga saya beri lem 3M seperti ini ya, biar untuk pengaman aja. Jadi kalau misal ini mentok ke sini dia tidak langsung kena tangki, jadi kena lemnya dulu gitu. Walaupun sebenarnya ini mungkin nanti aman kalau ini dipasang di sebelah kanan ya, karena bisa bracket yang ini itu dipasang di sebelah kanan, itu bisa. Nanti silahkanlah kalian coba-coba aja mana yang paling tepat, kiri atau kanan. Karena kalau saya sih tampilannya ya sama aja sih sebenarnya, tapi kayaknya pas juga sih di kanan seperti ini. Jadi seperti ini ya bracketnya. Karena pemasangannya ada yang berbeda ya, ada yang maksudnya bracket ini agak jauh ke sini, itu juga ada ya. Ini klemnya ini agak jauh ke sini juga ada. Tergantung pemasangannya seperti apa. Tapi kalau model yang seperti ini, model punya saya ini saya kira sudah pas dan rapi lah, seperti itu ya toh. Maksudnya kanan dan kiri seimbang lah, tidak terlalu berat sebelah. Oke, ternyata ada sedikit lagi yang saya ganti, saya lupa, yaitu adalah di karburator ya. Nah, ini dia karburatornya, saya sudah ganti pakai PWK KX28. Ini original Kawasaki ya. Jadi ini bawaan KX Special Engine dari Kawasaki. Nah, ini juga ternyata ada sedikit penyesuaian ya, walaupun tidak coak mencoak seperti bracket stabilizer ya, tetapi
penyesuaiannya cuma ini di apa namanya kabel kabel selang bensin ya. Ini selang bensinnya itu kalau pakai yang ori itu dia terlalu pendek, jadi harus dibelikan lagi ya. Kemarin kita belikan lagi, kemudian kita potong karena terlalu panjang gitu. Kemudian oh iya, ada satu lagi untuk penyesuaian di apa namanya di karburator, yaitu di bagian kelihatan enggak? Nah ini di bagian setelan idle ya, ini kayak ini. Setelan idle ini pernya ternyata terlalu panjang. Jadi kemarin untuk mendapatkan setelan yang pas itu dia udah mentok ya. Jadi pernya itu kita perlu potong biar nanti bisa dapat setelan yang pas. Cuma apa ya, kayaknya itu agak minusnya itu kok kenapa ya, Keihin PWK ini PWK 28 kayak ini setelannya ini kok pakai plastik ya. Ini kan plastik ya. Nah itu kenapa itu, padahal kan yang namanya plastik juga apa namanya keawetannya juga akan nggak bagus ya dibandingkan dengan yang tembaga atau besi lah gitu. Nah mungkin nanti ada yang tahu boleh komen di bawah kenapa setelannya KX ini dia pakai plastik kok tidak pakai logam. Jadi cuma ada dua penyesuaian itu, pemotongan per sama tadi ganti apa itu selang bensin, selebihnya PNP. Ini langsung masuk ke intake, kemudian ke filter dia juga langsung masuk sama persis ya gitu. Posisinya juga pas, nggak ada yang ribet lah, langsung plug and play kalau yang ini. Oke gitu ya. Jadi ada berapa part tadi, ada 4 part ternyata tidak cuma 3, yaitu master rem KTC Big ini, kemudian preload Bipro, steering damper matrix, kemudian sama karbunya PWK KX. Nah mungkin kita perlu dengarkan ya suara dari PWK KX ini kalau dipasangkan dengan knalpot Crimpy ZZ1 yang apa namanya galvanis. Kita dengarkan suaranya kayak apa. Ini saya nggak bawa tripod jadi ya kayak gini. Oke. Nah itu untuk langsamnya. Bisa langsam ya, normal, aman. Gak masalah ya. Cuma untuk langsamnya itu memang sedikit beda dari yang PE. Kalau yang PE itu langsamnya bisa halus, kalau yang PWK ini tak rasain itu kayak sedikit naik turun ya. Mungkin memang karena karakternya buat special engine itu memang seperti ini. Nah kemudian kita dengerin blayerannya seperti apa. Ya gitulah, saya tidak bisa belayer karena ini masih di tempat umum dekat balik desa lah, saya nggak enak ya. Cuma ini kayaknya setelannya masih terlalu pendek untuk idle-nya. Ini idle-nya dia di bawah 1500 ya, hampir 1000, jadi kayak mau mati lah gitu.
Itu aja. Cek sound dari karbu PWK KX dipadu dengan knalpot Krimpy ZZ1 galvanis. Jadi secara sekilas itu suaranya jadi lebih garang sih ya. Kalau PE itu kan kalem ya, kalau PWK ini lebih garang. Oke, gitu aja video dari saya. Nanti untuk impresi berkendaranya saya buatkan video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap, bye-bye.